الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak putus-putus kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dalam kondisi sehat kita, alhamdulillah, kondisi kuat, alhamdulillah. Kalau kesehatan saja dicabut oleh Allah, alhamdulillah, kita tidak bisa apa-apa, tidak berdaya kita. Oleh karenanya kita terus bersyukur, alhamdulillah, terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah rahmatan lil alamin. Ya. Tanpa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi manusia yang mulia, kita menjadi makhluk yang hina, nauzubillah. Oleh karenanya kita terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, hakku abi, hak ayah kita kepada kita, kewajiban kita kepada orang tua kita, bapak kita. Wa amma haqqu abika bi an ta'lama annahu asluka wa annahu laulahu lam takun fahuma ra'aita fi nafsika ma yu'jibuka fa'lam anna abaka aslu ni'mah alaika fahamidallahu wa syukruhu ala qadri dhalik wa la quwata illa billah. Hak yang biasanya yang kita ingat itu adalah berbuat baik kepada ibu. Kadang bapak ini, kita sebagai suami ini, ya, tidak terlalu diperhatikan, Bapak sekalian. Ayah itu, di Indonesia sudah ada hari ayah. Hari ayah itu memang ya fungsinya untuk menghormati ayah, memuliakan seorang ayah. Bi anta alam annahu binka, annahu asluka wa annahu laulahu lam takun. Kita harus paham bahwa ayah itu adalah sumbernya kita. Jadi kalau tidak ada ayah, tidak mungkin kita ada. Kenapa? Karena ayah itu pemilik sperma, pemilik bibitnya. Ibu itu hanya tempat untuk ditanam saja, tanam bibit. Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Wanita istri-istri kalian adalah kebun bagi kalian. Yang punya kebun, yang punya bibit adalah laki-laki, ayah. Oleh karenanya kalau tidak ada ayah, tidak mungkin ada manusia. Ayah adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Adam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia pertama yang merasakan kehidupan. Oleh karena itu, ayah ini juga memiliki keutamaan, kedudukan yang tinggi dalam Islam, bukan hanya ibu. Ya. Nah, kita yang masih punya ayah ini harus
banyak berbakti kepada ayah. Jadi bedanya ayah sama ibu itu begini. Kalau ayah itu dia adalah pihak yang paling banyak mempengaruhi karakter anak. Jadi bagaimana karakter anak kita itu yang banyak mempengaruhi itu ayah. Mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi dia berani atau penakut itu dari ayah. Makanya ayah itu harus punya karakter. Anak-anak itu biasa melihat, mencontoh ayahnya. Oh, ayah saya begini, saya begitu. Itu cenderung begitu anak-anak. Kalau ibu itu cenderung pada kasih sayang dan kecerdasan. Memang kalau cerdas itu dari ibu. Menurut ahli psikologi, ahli genealogi itu, gen cerdas itu dari ibu. Nah, kalau anak kita cerdas, biasanya ibunya cerdas. Tidak semuanya, tidak sedikit dari kita, dari laki-laki. Tapi karakter itu dari kita. Berani, ya, tegas, itu dari bapak. Nah, makanya ayah itu harus sering bersama anaknya. Kalau tidak ada ayahnya, dia tidak punya figur. Kenapa anak yatim? Yatim sih maksudnya meninggal bapaknya, ibunya masih ada. Itu cenderung, mohon maaf, pengalaman saya membina ratusan anak yatim, pasti bermasalah dalam karakter, nakal, akhlaknya kurang bagus. Karena kehilangan sosok ayah. Rata-rata itu. Jadi kita ini sebagai ayah pengaruh sekali. Nah, bapak, ayah ini, sekalian, selain karakter, ayah itu karakter, menanamkan karakter keberanian. Anak-anak itu cenderung pede kalau orang bapaknya itu ada. Nah, saya pelajari anak yatim, cenderung anak yatim itu tidak pede karena ada bapaknya jadi. Di Indonesia, penelitian Bapak Ibu, rata-rata sekitar sekian persen, 20 atau 30%, rata-rata anak tidak memiliki tidak merasakan keayahan bapaknya. Itu penelitian Pak, 30%, rata-rata, bahkan mungkin bisa lebih besar dari situ. Rata-rata anak-anak kita di Indonesia tidak merasakan keberadaan ayahnya dalam keluarga, yang disebut dengan krisis keayahan. Itu ngapain aja bapaknya itu ya, krisis keayahan. Mohon maaf Pak, anak-anak kita krisis keayahan. Mereka ngetesnya itu begini, kamu siapa, idola kamu siapa? Bukan ayahnya, idolanya ini, bukan bapaknya. Sebagian besar anak, kamu mau jadi seperti ayahnya? Itu hasil penelitiannya, bicara di antara kuesioner pertanyaannya begitu. Kamu jadi enggak mau jadi, enggak mau jadi seperti bapaknya. Dia ingin jadi orang lain. Menunjukkan figur bapaknya tidak mempengaruhi keinginan yang lain. Dia ingin jadi orang lain. Kalau misalnya saya nggak mau jadi bapak,
beberapa kasus, Bapak Ibu, justru memusuhi ayahnya. Itu. Justru memusuhi ayahnya. Jarang anak memusuhi ibunya, tapi banyak anak memusuhi ayahnya. Ya, hasil penelitian. Jarang anak memusuhi ibunya, yang banyak memusuhi ayahnya. Ini kita apa kewajiban kita sebagai ayah ini kurang ya. Bahkan ada kasus, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada orang anak ya, seorang anak tiba-tiba dia pakai salib, orang Islam, bapaknya haji, pakai salib anaknya. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu pakai salib? Kamu musuh Kristen? Kata dia, tidak Pak. Terus kenapa? Kalau dia terus didesak sama, kalau salah pamannya atau gurunya, kenapa kamu musuh? Saya yang penting beda dengan bapak saya. Jadi sekalian, ada seperti itu. Ingin beda dengan bapaknya, tidak mau ada karakter bapaknya ke dia. Tidak mau, ingin seperti bapaknya. Nah, jadi kalau ada anak ingin seperti ayahnya, itu bagus, sukses itu ayahnya. Ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa? Karena kewajiban sebagai ayah itu kurang ditunaikan. Hasil penelitian di Barat, rata-rata ayah itu hanya berfungsi memberi makan. Itu toh. Ini krisis ini dimulai dari revolusi industri. Jadi sudah lama Pak, zaman revolusi industri. Sebelum revolusi industri, ayah itu sangat berpengaruh pada. Ketika revolusi industri, laki-laki itu disuruh keluar, ayahnya. Ya. Dia disuruh bebas. Jadi dia ada pengaruh budaya lain. Kalau budaya Islam beda. Ayah itu tetap berfungsi. Kalau budaya Barat memang fungsi ayah itu hanya ngasih makan. Nah, budaya Islam, ajaran Islam nggak seperti itu. Ayah juga seperti ibu. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua mendidik aku. Jadi yang mendidik anak itu bapak ibu, bukan ibu saja. Ya. Ada beberapa penyebab juga. Di antaranya penyebabnya adalah kita mengadopsi pendidikan Barat. Yang ngajar TK ibu-ibu perempuan, sehingga anak kita yang belajar TK itu dia hanya mengetahui kasih sayang perempuan, guru perempuan. Yang laki-laki nggak ada. Mestinya guru TK ada juga yang laki-laki. Sehingga anak-anak itu ketika dari TK, di TK, sekolah TK itu, dia merasakan kehadiran seorang bapak gitu. Kan ibu guru doang, bapak guru. Ya, ada pengaruhnya di situ Pak TK ini. Jadi pengaruhnya begitu Pak. Seakan-akan kita ini anak perempuan saja, anaknya ibunya saja, bukan anak ayahnya. Ayahnya hanya pegawai saja di keluarga itu, tugasnya mencari nafkah aja. Salah itu. Ya, kata Allah SWT, memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, pemimpin di keluarga. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Bapak itu lebih kuat, lebih tegas, lebih
energik dan seterusnya gitu. Dia menafkahi bima anfaqu min amwalihim, dia berinfak menafkahkan keluarganya. Tetapi pada ayat yang lain, ayah adalah pendidik anaknya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cintai mereka ya Allah, mereka keduanya itu bapak ibu maksudnya, sebagaimana bapak ibu saya mendidik saya. Berarti pendidikan bapak dan ibunya, bukan cuma ibunya. Artinya menyayangi anak, akrab dengan anak, bukan cuma ibu tapi juga ayah. Oke, sekalian. Nah, terakhir apa akibatnya? Apa akibat peran ayah ini hilang? Kalau peran ayah hilang, yang dominan ibu, anak tidak merasakan keayahan. Apa akibatnya? Di antara akibatnya yang pertama, Bapak sekalian, anak-anak tidak memiliki karakter ar-rujulah. Ar-rujulah itu kelaki-lakian, kejam. Anak-anak tidak, karakter rijal itu apa? Dia berani menghadapi tantangan. Itu laki-laki. Berani menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, dan cekatan dalam memecah masalah. Itu bapak-bapak, keayahan. Kalau peran itu hilang, jadilah anak-anak sekarang. Semuanya mau instan, tidak mau dapat masalah. Kurang pede, ketemu orang aja susah. Itu peran ayahnya yang lemah. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang kita alami sekarang begitu. Sebenarnya Gen Z itu bukan hanya karena pengaruh teknologi, AI dan sebagainya, tapi juga pengaruh keayahan yang tidak hadir dalam keluarga. Kenapa? Karena karakter-karakter tegas, berani dan sebagainya itu adalah karakter ayah. Kalau karakter sudah lana, itu ibu. Kalau karakter ayah, loh, kok kamu mengalah? Kok kamu sedih? Kok kamu, itu karakter ayah. Nah, ini Bapak sekalian, kita hidupkan kembali karakter ayah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa namanya? Makanya dalam Islam yang dipanggil panggilan itu binnya itu ke ayah. Ya. Binnya itu ke ayah. Ya, kenapa dia mempengaruhi karakter, mempengaruhi sikap dan sebagainya. Siti Maryam binti Edwin nggak bisa untuk perempuan, binti perempuan. Satu aja yang Nabi itu binnya itu ke perempuan, Nabi Isa doang. Dia nggak punya ayah. Ya. Ya. Selain itu ada Muhammad bin Abdullah, Ibrahim bin Azar, seterusnya. Jadi ada binnya, Pak. Jadi intisabnya itu ke laki-laki. Tidak boleh anak-anak kita, misalnya Aisyah binti Fatimah, nggak boleh. Nggak boleh bernasab ke ibunya, harus ke bapaknya. Bahkan wanita itu kalau sudah menikah, punya suami, nggak boleh binnya itu dirubah. Itu. Ya, misalnya kita itu merubah sekarang, kalau sudah orang menikah dipanggil suaminya, Pak Bu Erna Khairan, nggak boleh, tetap ke bapaknya, Pak. Nggak boleh suaminya merubah nasabnya, nggak boleh.
tetap ke bapaknya. Nah ini mengikut banyak orang Indonesia begitu. Sukoco binti Bahar, ya misalnya. Nah suaminya Bahar. Siapa lagi yang terkenal itu? Ibu Tin Soeharto. Dari itu kan mulai dari situ, Ibu Tin Soeharto. Padahal Bu Tin itu bukan anaknya Soeharto. Ibu Tin anaknya Soeharto. Istrinya Soeharto. Harusnya bin siapa gitu, Kanjeng siapa. Nah, itu yang banyak berubah kita tuh, yang kita tidak ketahui ya. Istri kita tidak boleh bernasab dengan kita. Kita ini suami, bukan bapaknya. Pokoknya tetap binnya itu ke ayahnya. Butin Soeharto, Butin aja kalau bisa. Bapaknya siapa? Ya kebetulan dia suami dia Soeharto. Nah, banyak hal-hal yang keliru tentang kebapakan ini. Itu mari kita perbaiki. Saya cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita insyaallah.